Selalu ada jawaban, selalu ada pertolongan di rumah Tuhan. Gereja JCC Cijantung menyambut Anda. Ingat selalu bahwa Tuhan Yesus Juru Selamat kita dan masuk ke dalam hati kita sehingga kita menerima keselamatan. Selamat mendengarkan dan menjadi berkat. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara semua. Bersyukur senang sekali bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu di ibadah pagi hari ini jam 11. First of all, thank you Colbert untuk setiap kesempatan, Pastor Andi, Cintan, bisa menyampaikan anak-anak muda di sini tentang kebenaran firman Tuhan. Kalau beberapa minggu lalu kita dilayani oleh Pastor Ryan, penuh dengan bahasa Inggris. Kalau sekarang nggak penuh bahasa Inggris, deh bahasa Indonesia aja. Gitu. Suatu kehormatan bagi kita anak-anak muda bisa sharing di sini. Dan bagi yang belum kenal, izinkan saya untuk perkenalkan diri. Nama saya Michael. Sudah menikah, istri 1, anak sudah 2, namanya Joen dan Rafael dan Joen kebalik, gitu ya. Saya aktif di pemuda gitu, kegiatan youth di tempat ini, namanya Youth Hangout. Kenapa kita kasih nama Youth Hangout? Karena nggak sekadar ibadah, tapi kita juga ada format yang lain. Kita bisa sharing di sana, ada games, breaking. Kemudian bisa lihat gebetan juga. Jadi banyak anak youth yang datang buat lihat gebetannya juga. Youth kok sepi banget, mana suaranya? Ada makan dan minum juga di ibadahnya. Jadi nggak sekedar ibadah, kita memperlengkapi mereka dengan kebenaran firman Tuhan. Youth Hangout hadir bukan untuk coba menghakimi, menasihati, melarang-larang youth, nggak boleh ngerokok, nggak boleh minum, nggak boleh pacaran, enggak. Justru kita memperlengkapi mereka dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka diperlengkapi, sehingga mereka bisa pilih. Kalau aku pilih value ini, otomatis yang dilarang-larang mereka tinggalin. Amin Bapak Ibu. Supaya mereka apa? Supaya mereka ketika masuk di marketplace, mereka kerja, mereka di sekolah, mereka di tempat kuliah, mereka punya value yang dipegang. Datang nggak boleh terlambat. Kalau dikasih tanggung jawab, mesti selesai sampai akhir. Nilai-nilai seperti itu yang ditanamkan di Youth Hangout. Jadi ini titipan sponsor. Jadi Sabtu ini datang jam 6.30 setiap bulan 2 minggu sekali ya. Minggu kedua dan minggu keempat Youth Hangout jam 6.30. Alright, oke. Well pagi ini saya diberi tema sama Pastor Albert mengenai kesesakan menuju kelegaan. That's it, itu aja. Jadi gak ada informasi tambahan, tidak ada firman Tuhan, ayat apa yang perlu dipelajarin Michael, gak ada. Gak percaya, nih ada buktinya, bisa ditampilin. Saya WhatsApp Albert sebelumnya. Siang Albert, siap, cuma jawab begitu doang. Jadi saya mau tanya temanya apa gitu ya. Terus mau tanya tema Albert, gak dibalas sama Albert. Dikirim, capture screen baju Elon Musk, ukuran XXL. Kemudian di bawahnya udah beli mic, maksudnya dia udah beli Colbertnya gitu. Izin kok aku cerita. Langsung tiba-tiba muncul kesesakan menuju kelegaan. Aku pikir ini ukuran dari XL jadi XXL. Dari kesesakan menuju kelegaan, ternyata enggak, dimension di bawahnya. Ini tema khotbah. Nah, kaget. Tiba-tiba capture agak random sih bener. Jadi bagi yang suka judul khotbah pagi hari ini aku kasih judul mulai dari nol ya. Jadi teman-teman, satu kebudayaan baru di youth, teman-teman harus catat, buka gadgetnya, buka catatan. Ini keren, lihat bukunya, notnya. Dia catat, jadi setiap ada firman Tuhan dia catat. Suatu budaya baru di youth. Jadi pagi hari ini kita mulai belajar tentang mulai dari nol ya. Jadi Bapak Ibu mungkin pernah dengar kalimat ini ya, mulai dari nol ya, khususnya bagi Bapak Ibu dan Saudara yang pernah isi bensin di SPBU ya. Baik yang warna merah maupun warna kuning, sekarang rata-rata ngomongnya seperti itu, mulai dari nol ya. Warna kuning itu maksudnya logo perusahaannya. Nah, oke, pagi ini saya nggak lagi ngomongin pom bensin, saya lagi nggak mau bahas pom bensin karena saya nggak di-endorse sama Kementerian BUMN ataupun Erick Thohir gitu ya. Jadi pagi hari ini kita mau belajar tentang mulai dari nol dari sisi firman Tuhan. Kalimat mulai dari nol ini menjadi relate banget dengan kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Kita pastinya pernah mengalami kondisi mulai dari nol.
Mengerjakan sesuatu yang sudah dimulai, sudah bertumbuh, sudah menghasilkan nih, tiba-tiba kondisinya berubah. Tidak lagi bertumbuh, tidak lagi menghasilkan, bahkan tidak sesuai dengan harapan. Mulai dari nol, mulai lagi dari awal, mulai lagi dari kondisi yang sebelumnya yang tidak menghasilkan. Mungkin contoh gampangnya gini, Bapak Ibu, untuk menggambarkan kondisi mulai dari nol lagi. Kalau Bapak Ibu Saudara yang punya bisnis contohnya ya, kondisi mulai dari nol lagi ketika bisnis sedang berjalan lagi bagus-bagusnya, terpaksa tiba-tiba harus tutup. Entah mungkin sewa tokonya sudah habis, disuruh pindah ke lokasi yang baru dan lokasi yang baru kurang strategis, atau suppliernya beda, pindah, atau tiba-tiba pelanggannya kabur. Bisnis yang awalnya sedang berjalan bagus, sedang bertumbuh, tiba-tiba harus ditutup. Mulai dari nol lagi, Bapak Ibu. Atau contoh yang lebih gampangnya lagi mungkin bagi yang mahasiswa, teman-teman Youters. Teman-teman udah capek ngerjain skripsi, tesis, atau tugas akhir, udah di bab 5. Bab 5 udah kesimpulan dan saran gitu ya. Kira-kira udah tinggal ACC. Tetapi dosen pembimbing malah bilang, enggak, koreksi. Ganti judul, mateng enggak tuh? Ganti judul artinya berubah lagi dari bab 1 sampai bab 5. Mulai lagi dari kondisi 0. Atau contoh gampang lainnya ini Bapak Ibu. Bagi yang bekerja di perusahaan, kita tahu bahwa pandemi ini membawa beberapa dari kita harus putus hubungan kerja, di PHK. Lagi sedang bagus-bagusnya di perusahaan, tiba-tiba perusahaannya kolaps karena pandemi, di PHK. Dia harus cari pekerjaan baru lagi, mulai dari nol lagi karirnya karena perusahaannya beda bisnisnya juga, jadi mulai dari awal lagi. Kondisi mulai dari nol itu nggak enak Bapak Ibu. Mulai tegang saya jadi takut. Oke, kondisi mulai dari nol itu tidak enak. Capek, mesti mulai dari awal lagi. Bahkan ada orang yang berkali-kali harus mulai dari awal lagi. Ada orang-orang yang berkali-kali harus mulai dari nol lagi. Saya pernah baca ringkasan biografi orang gagal. Dari 18 milestone kehidupannya dia sepanjang kehidupannya, 18. 3 berhasil, 15 gagal. Dia harus mulai dari awal lagi. Bisa dimunculin slide-nya? Biografi orang gagal, 18. Nanti teman-teman Bapak Ibu bisa tebak ini siapa kira-kira. Biografi orang gagal ini 18 kali, 3 berhasil, 15 gagal dalam kehidupannya, mesti mulai dari awal lagi. Yang pertama ketika masa kanak-kanak dia sulit, miskin dan penyakitan. 1. Yang kedua, sekolah formal tidak lebih dari 1 tahun. Ini biografi orang ya, ini kenyataan. Bisnisnya bangkrut tahun 1831. Dikalahkan dalam pemilihan caleg di tahun 1832. Terus berlanjut kegagalan lagi yang kelima. Sekali lagi gagal dalam bisnisnya karena bangkrut di tahun 1833. Nggak sampai situ. Akhirnya yang keenam, akhirnya sukses nih. Terpilih menjadi anggota legislatif. 1. Keberhasilannya. Tapi kegagalannya sudah 5. Lanjut lagi, dia mulai lagi dari awal, tunangannya meninggal. Kemudian lanjut lagi dikalahkan dalam pemilihan ketua parlemen, pemilihan elektor, dilanjutkan lagi istrinya menjadi beban karena suka berjudi. Enggak sampai situ kekalahannya. Anak dari 4 anak lelakinya yang hidup sampai melewati 18 tahun itu cuma 1. Kegagalan lagi. Dikalahkan dalam pemilihan anggota kongres, kegagalan lagi ketemunya. Mulai dari nol lagi. Terus sampai dengan ke-18. Bisa dibayangkan orang ini dalam grafik kehidupannya turun naik mulai dari awal lagi. Nggak mudah Bapak Ibu kalau kita sudah ngejalanin bisnis, sudah menjalani kehidupan, sudah baik, tiba-tiba harus berhenti dan mulai lagi dari posisi awal. Kira-kira Bapak Ibu bisa tebak ini siapa? Bisa lanjut slide-nya. Ini adalah Abraham Lincoln, Presiden Amerika yang ke-16, history maker, pernah memberhentikan Civil War, perang saudara di Amerika antara utara dan selatan. Dan juga dia yang memberhentikan perbudakan di Amerika. Presiden Amerika yang ke-16. Perjalanan kehidupannya 18 kali milestone,
Cuma 3 yang berhasil, 15 gagal. Bisa dibayangkan kondisi kehidupannya. Turun naik grafiknya. Alright. Bapak, Ibu, dan Saudara, mulai dari nol itu yang tadi aku bilang, buat kita capek, membuat kita lelah, ada kesesakan di dalamnya, ada pergumulan, bahkan ada kekecewaan di dalamnya. Kondisi mulai dari nol lagi bisa membuat kita hilang harapan dan semangat hidup. Tapi pagi hari ini ada kabar baik, Bapak, Ibu, Saudara. Kita mau belajar dari firman Tuhan untuk dapat diperlengkapi untuk menghadapi waktu-waktu di mana kita dalam kondisi mulai dari nol lagi. Ini ada firman Tuhannya. Tuhan Yesus memperlengkapi kita dalam firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita atau e-Bible kita dalam Yeremia 29 ayat 11. Izinkan aku bacain dulu, nanti kita baca sama-sama ya. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Oke, kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Sebab aku ini demikianlah firman Tuhan. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikanmu hari depan yang penuh dengan harapan. Ya, thank you Bapak Ibu. Sering banget kita dengar ayat firman Tuhan ini ya, bahkan seringkali menjadi ayat favorit kita ataupun ayat hafalan kita. Bahwa Tuhan merancangkan damai sejahtera dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan merancangkan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Tapi kita boleh gali dari perspektif yang lain, yang berkaitan dengan judul sharing firman Tuhan hari ini, mulai dari nol ya. Kita mulai dengan analisa pertanyaan, kenapa tiba-tiba ayat tentang janji Tuhan ini ada, Yeremia 29 ayat 11. Apa latar belakang kenapa ayat ini muncul? Nah, mari kita baca ayat sebelumnya yang menceritakan latar belakang janji Tuhan ini. Boleh dibuka Yeremia 29 ayat 4 sampai dengan 10. Izinkan saya yang bacain aja biar cepat. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Ayat yang kelima, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ayat yang keenam, ambillah istri untuk memperanak anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Ayat yang ketujuh, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ayat yang kedelapan, sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi Allahku, demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang 10, ayat yang terakhir. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Dari ayat yang kita baca tadi Bapak Ibu, kita bisa tahu di mana bangsa Israel waktu menerima janji Tuhan. Ketika bangsa Israel menerima Yeremia 29 ayat 11, kondisi bangsa Israel lagi di pembuangan di Babel. Bangsa Israel menerima janji Tuhan saat masa pembuangan. Pembuangan itu di Babel itu bagi bangsa Israel adalah masa kesesakan. Kita semua tentu tahu bahwa grafik perjalanan bangsa Israel, kerajaan Israel itu mulai dari Raja Daud naik, kemudian semakin makmur di zaman Salomo, tapi di penghujung akhir kerajaan Salomo dia menukik ke bawah, bahkan pecah kerajaannya utara dan selatan. Bahkan sampai ke titik yang terendah, sampai dia dibuang di pembuangan di Babel. Nah, tujuan pembuangan di zaman dulu itu apa sih sebenarnya Bapak Ibu dan Saudara semua? Cuma satu, tujuan pembuangan di zaman dulu itu adalah ingin menghapus identitas suatu bangsa. Makanya seringkali kalau kita baca, mungkin Bapak Ibu tahu,
ketika bangsa Israel dibuang ke Babel, identitas mereka diganti. Contohnya nama Sadrak, Mesak, dan Abednego itu sebenarnya bukan nama sesungguhnya. Bahkan Daniel pun sebenarnya bukan nama sesungguhnya. Dia diganti namanya, diganti identitasnya supaya kebangsaannya dia, keisraelan dia, keyahudian dia dihapus, dimulai dari nol lagi. Kamu bangsa budak, kamu bukan bangsa pilihan. Janjinya Tuhan, lupakanlah, kamu bukan umat pilihan, tapi kamu umat buangan. Karena kenyataannya mereka memang sedang dibuang, walaupun ada janji Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11. Jadi ketika bangsa Israel menerima janji Tuhan ini, ketika mereka dalam masa pembuangan, nah ini yang menarik Bapak Ibu. Sehingga janji Tuhan menjadi bertolak belakang dengan kenyataan yang mereka hadapi. Aku ulangi ya. Sehingga janji Tuhan bertolak belakang dengan kenyataan yang dihadapi oleh bangsa Israel. Janji Tuhan bangsa Israel sebagai umat pilihan, tapi kenyataannya bangsa Israel pada kondisi itu umat buangan. Nah, inilah momen dimana artinya mulai dari nol lagi. Momen dimana kita memulai dari awal. Momen dimana kenyataannya tidak sesuai dengan harapan yang dijanjikan Tuhan. Kemudian pertanyaannya muncul. Boleh slide selanjutnya? Bagaimana kita harus menyikapi saat kita mulai dari nol? Apa yang harus kita lakukan saat kita mulai dari nol? Bersyukur kalau kita punya Tuhan yang gak sekedar janji, tapi dia Tuhan yang rindu untuk mendapati janjinya, dengan memperlengkapi kita dengan firman Tuhan yang kita bisa pegang setiap hari untuk menghadapi hari-hari di mana kita bisa dalam kondisi nol, mulai dari nol lagi. Ini arahan Tuhan untuk bangsa Israel, dan semoga menjadi kekuatan juga bagi Bapak Ibu di pagi hari ini, menjadi jawaban. Tahu apa yang harus dilakukan saat kita mulai dari nol lagi, tahu apa yang harus kita lakukan saat kita dalam keadaan kesesakan, tahu apa yang harus kita lakukan dalam keadaan bergumul. Yang pertama Bapak Ibu, bisa keluarin slide-nya. Yeremia 29 ayat 14, ayat yang ke-5 sampai ke-6. Ini arahan Tuhan yang pertama dalam kesesakan. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, dan buatlah kebun untuk kamu nikmati. Ambillah istri untuk memperanak anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Arahan yang pertama ketika dalam masa kesesakan, slide selanjutnya, dirikanlah rumah, berkebun dan berkeluarga. Saya bertanya-tanya, kenapa Tuhan tulis ini secara detail? Mendirikan rumah, berkebun dan berkeluarga. Bukankah aktivitas ini adalah aktivitas keseharian mereka yang harus mereka lakukan? Mendirikan rumah, berkebun, berkeluarga. Kenapa mesti Tuhan catat begitu detail dalam Yesaya 29 sampai 5 sampai dengan ke-6? Ternyata Tuhan kasih pengertian ini. Michael, waktu saya renungkan ini, Tuhan bilang, Michael, terkadang orang dalam kondisi terpuruk, dia kehilangan semangat dan harapan. Sampai-sampai apa yang dia kerjakan hari-hari pun, dia udah gak semangat lagi. Kayak orang putus dengan pacar pas lagi sayang-sayangnya. Ya kenapa kencang sekali ketawanya? Pas putus lagi sayang-sayangnya patah hati kan. Kondisinya udah gak semangat lagi, udah malas ketemu orang lain, udah malas mandi, ngurung di kamar. Saya pernah sih ngalamin kayak gitu, ada istri saya kayak ditinggal nikah dengan orang lain. Jadi kondisinya benar-benar lagi patah hati, sedang terpuruk, bahkan untuk kegiatan sehari-harinya pun yang menjadi bagian kerjaannya dia gak lakukan. Makanya Tuhan detail sekali tulis bahwa dirikan rumah, berkebun untuk kamu bisa makan, dan berkeluarga supaya kamu bertambah dan jangan berkurang. Bapak, Ibu, dan Saudara pernah ngalamin kondisi seperti ini? Tidak lagi semangat untuk melakukan daily routines. Tidak semangat untuk mencari pekerjaan lagi gitu, walaupun udah di PHK. Tidak semangat untuk mencoba peluang bisnis baru karena bisnis yang sebelumnya gagal dibohongin orang. Tidak semangat lagi untuk membuka hubungan baru dengan orang lain karena tadi ditinggal nikah. Nah, Tuhan kasih arahan ini dalam Yeremia 29 dari 5 sampai dengan 6. Slide selanjutnya. Yang pertama Tuhan mau bilang gini. Tetap lakukan pekerjaan bagian kita. Tetap mendirikan rumah, tetap berkebun,
tetap berkeluarga. Supaya apa? Supaya kita nggak berkekurangan, tetap bertambah. Jangan semangatmu padam. Penting banget, terkadang saat kita terpuruk, aktivitas keseharian kita udah kita lupakan, udah males. Tuhan bilang jangan, tetap lakukan pekerjaan bagian kita. Itu arahan Tuhan yang pertama ketika kita dalam kondisi mulai dari nol lagi. Pagi hari ini Tuhan ngingetin ketika kondisi kita terpuruk, mulai dari nol lagi, tetap dirikan rumah, tetap berkebun, tetap berkeluarga, supaya kita tambah banyak dan tidak berkurang menurut firman Tuhan. Tetap lakukan dan selesaikan pekerjaan kita sehari-hari kita. Tetap lakukan yang terbaik, jangan berhenti, supaya kita tambah banyak, tambah menghasilkan lagi, tambah peluang bisnis baru lagi, tambah koneksi lagi, tidak berkurang. Itu yang pertama Bapak Ibu. Sekarang yang kedua, Tuhan kasih arahan yang kedua. Kita buka lagi dari Yeremia 29 ayat 7. Jadi Tuhan kasih janji, Tuhan juga kasih arahan sebelumnya. Yeremia 29 ayat 7 gini. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kalau yang pertama Tuhan suruh kita untuk mendirikan rumah, berkebun dan berkeluarga ketika kita dalam kondisi mulai dari nol lagi. Tetapi yang kedua ini Tuhan justru untuk jadi berkat bagi orang lain. Untuk tetap menjadi jawaban bagi orang lain. Jangan berpikir kondisi saya aja masih susah, jangan berpikir kondisi saya aja masih berkekurangan, gimana saya menjadi berkat buat orang lain. Enggak, justru firman Tuhan kebalikannya. Ketika kamu dalam keadaan kesesakan, firman Tuhan bilang apa? Berdoa untuk kesejahteraan kota kita, tetap menjadi jawaban bagi lingkungan kita, bagi keluarga, bagi tempat tinggal kita, bagi di kantor, bagi orang lain. Bikin daerahmu jadi sejahtera, karena kesejahteraan juga, karena itu kesejahteraan kita juga. Mungkin kita berpikir saya aja belum sejahtera gitu. Tetapi jangan berpikir seperti itu, karena firman Tuhan bilang begini dalam Lukas 6 ayat 38. Ini aku izinkan bacain aja. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, yang ditumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribamu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kalau kita biasa bilang kita masih kurang, kasih belum cukup, itu ukuran yang kita pakai, maka akan diukurkan juga kepada kita. Sampai sini bisa ngikutin ya Bapak Ibu. Kalau kita bisa kasih orang lain di dalam kekurangannya kita, dengan kekuatan dan kemampuan yang bisa kita kasih, enggak berlebih-lebih maksudnya, yang bisa kita bantu, kita bantu. Justru itu adalah yang Tuhan ajarin dalam arahan yang kedua, dalam Yeremia 29 ayat 7. Berdoa untuk kesejahteraan kota kita, tetap menjadi berkat bagi orang lain. Waktu kita berbuat baik sama orang yang lemah, tertulis kita sedang menyertai Tuhan. Dalam Amsal 19 ayat 17 dibilang begini. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, menyertai Tuhan yang membalas perbuatannya itu. Tapi jangan diambil ayat ini dengan, oh ya saya udah bantu orang lain gitu ya. Nah Tuhan punya utang ya sama saya minta dong lagi. Jangan kayak gitu, seolah-olah kita jadi kayak Tuhan gitu. Kita kasih bantu orang lain terus kita nagih-nagih Tuhan gitu. Konteksnya nggak kayak gitu. Konteksnya kita tetap ketika kita bantu orang lain, sebenarnya Tuhan catat. Kayak accounting, teman-teman yang youth mungkin tahu accounting, ada bagian piutang, ada bagian utang. Piutangnya lebih banyak kalau kita bantu orang lain dibandingin utang. Amin. Belas kasihan ada dalam kehidupan kita untuk jadi jawaban buat orang lain. Amsal 22 ayat 9. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rizkinya dengan si miskin. Yang baik hati akan diberkati. Waktu kita perhatikan orang lain, ada berkat Tuhan di situ. Waktu kita tidak melakukan sesuatu yang hanya untuk diri kita sendiri, ada berkat Tuhan juga di situ. Karena kita ini bejana, karena kita ini saluran. Kita harus berbagi karena kita adalah bejananya Tuhan. Arah Tuhan yang kedua ini, ketika kita dalam masa kesesakan, justru jangan simpan.
tapi teman-teman sharing, teman-teman bantu yang lain dalam kesesakan teman-teman. Itu arah yang kedua. Nah sekarang arah yang ketiga yang Tuhan kasih ke kita dalam Yeremia 29 ayat 8 sampai 9. Ini arah yang ketiga. Aku izin bacain. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Yang ketiga, saat kita ada mulai dari nol, kita jangan dengerin yang salah. Kita jangan dengerin yang salah. Jangan kita mendengarin orang-orang yang kalimatnya menjatuhkan semangat kita. Jangan kita dengerin suara-suara yang membuat kita drop. Jangan kita dengerin suara-suara yang membuat kita berhenti melakukan sesuatu, bahkan berpikir ulang untuk mundur. Jangan kita dengerin suara-suara yang menjauhkan kita dari rencana dan kehendak Tuhan. Jangan dengerin itu Bapak Ibu, karena firman Tuhan jelas tadi dibilang, jangan dengerin nabi-nabi Baal, nabi-nabi palsu. Pastikan kita dengerin itulah suara Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa kenal suara Tuhan? Yohanes 10 ayat 27 bilang begini, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku kenal mereka. Intinya satu Bapak Ibu, supaya kita kenal dengan suaranya Tuhan, kita harus punya hubungan kedekatan dengan Tuhan. Di saat kita dalam kesesakan, kita jangan mencenderungkan diri kita untuk masuk dalam komunitas atau teman-teman yang membuat kita drop. Justru Tuhan bilang, kamu harus deketin diri kepada Tuhan. Bangun saat teduh kita, bangun lebih pagi, atau tidur lebih malam untuk saat teduh sama Tuhan. Jangan bilang udah terlalu capek. Karena penting banget Tuhan bilang, ketika kamu dengerin hal-hal yang buruk, membuat kamu drop, membuat kamu bisa mundur lagi, itu akan membawa kamu menjadi turun. Biarlah setiap hari yang kita bangun, pastikan itu membangun kedekatan kita kepada Tuhan. Contoh sederhananya, saya punya anak ya Rafael ya. Kalau saya pulang kantor, saya parkir mobil di teras, dia tahu banget itu pasti papanya. Entah mungkin karena kebiasaan saya suara mobilnya, atau cara parkir, dia pasti tahu dan dia langsung ke depan jendela. Papa pulang. Kayak gitu Bapak Ibu Saudara, hubungan kita sama Tuhan. Kalau udah saking deket, gak usah lihat orang pun, dia bisa tahu ini Papa pulang. Kalau Bapak Ibu dalam kondisi nol, Tuhan bilang, udah kamu tinggalin aja, kamu buat bisnis yang baru. Udah tinggalin aja pasangan yang lama karena itu gak baik bagimu. Kamu move on yang lain. Kalau kamu punya kepekaan itu Bapak Ibu bisa melewati di mana kondisi dalam kesesakan, mulai dari nol lagi. Ketika kita diperhadapkan dengan kondisi mulai dari nol lagi, percaya bahwa janji Tuhan yang bilang rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan, itu selalu ada buat kita. Ada 3 hal yang perlu kita ingat dalam masa-masa kesesakan, masa-masa di mana kita mulai dari nol lagi. Yang pertama tadi apa? Tetap melakukan pekerjaan bagian kita. Jangan putus semangatmu. Yang kedua, tetap menjadi berkat buat orang lain. Usahakan kesejahteraan kotamu. Yang ketiga, ketika dalam kondisi nol lagi, tetap membangun kedekatan hubungan dengan Tuhan. Jangan condongkan dirimu dengan hal-hal komunitas-komunitas yang membuat kamu drop. Saya mau tutup sharing firman Tuhan hari ini dengan kesaksian mulai dari nol lagi. Mungkin sebagian dari teman-teman tahu kalau aku kerja di IT ya, khususnya untuk perbankan. Jadi sebenarnya nggak di plan kenapa saya mesti ngambil spesialis di sana. Jadi aku kasih tahu teman-teman, kalau mau berkarir di IT ambil spesialis, jangan generalis. Karena yang spesialis yang akan dibayar mahal, yang generalis enggak. Yang bisa semua enggak, itu yang dibayar mahal. Karena pengalaman hidup saya ngelihat bahwa yang spesialis, yang spesifik IT perbankan atau IT apa, itu yang dibayar mahal. Jadi jalan ceritanya dulu 2009 saya baru lulus fresh graduate, masuk bekerja gitu ya.
Sempat nganggur 3 bulan karena nggak diterima di sana sini. Tiba-tiba ada satu panggilan setelah 3 bulan di suatu perusahaan IT juga, tapi jaraknya jauh banget di Karawaci. Mungkin Colbert tahu ya, dulu rumahnya Colbert juga di Karawaci, di belakang kantor, itu jauh banget. Nah saya terima aja, cuman salary-nya ini kecil banget. Kalau boleh digambarin, salary-nya ini nggak cukup buat saya naik bis. Nggak cukup buat makan siang. Tapi 2 tahun saya mulai dari nol. Bahkan saya malu sama mama saya karena setiap bulan mesti minta duit lagi, nggak cukup karena ongkosnya habis, salary-nya buat ongkos habis gitu ya. Tapi yang tadi saya selalu dengerin komunitas saya. Dulu masih ada Colbert, masih ada Oma Nelly, masih Oma Beta ya, yang dulu di sini. Jadi mereka kasih bilang, udah Michael, tetap kamu dalam prosesnya Tuhan. Dan akhirnya 2 tahun nggak ngasilin apa-apa, belum melihat hasil, bahkan berkekurangan. Ini stats nggak ada tisu ya. Sorry, agak sentimental. Karena sebenarnya saya tuh cengeng, cuma dikuat-kuatin aja. Jadi 2 tahun nggak ada hasil, uangnya selalu berkekurangan. Minta sama mama setiap akhir bulan, karena salary-nya nggak cukup. Thank you Fabian. Uangnya nggak cukup. Tapi ada satu proses di mana aku terus dengerin suaranya Tuhan, dengerin komunitas di lingkungan yang baik. Nggak coba cari kerjaan lain karena perusahaan itu bagus. Karena apa yang diharapkan bagi fresh graduate selain belajar dulu di suatu perusahaan yang bagus untuk ngerti. Akhirnya 2 tahun berjalan, Tuhan bawa saya ke perusahaan lain, tapi spesialis di tempat yang sama. Ternyata saya baru ngeh sekarang bahwa selama 2 tahun itu saya ditempatkan di sana untuk belajar. Untuk benar-benar belajar, ketemu mentor-mentor tuh yang belasan bahkan puluhan tahun di banking, yang galak-galak banget. Leadership-nya bagus, cara manage timnya juga bagus. Ternyata saya ditanam di sana buat belajar Tuhan. Bahkan dalam gaji yang sedikit itu gitu ya, saya masih aktif di youth waktu itu. Saya harus bagi juga buat, jadi setiap bulan ada makan-makan gitu. Jadi gaji saya bagi juga ke sana gitu. Jadi benar-benar berkekurangan banget, dan jujur nggak pernah ngasih orang tua dari salary yang saya punya, selalu berkekurangan. 2 tahun berjalan, terus aku masuk ke perusahaan yang lain, spesialis juga di bidang yang sama. Ternyata bosnya pindah ke perusahaan yang baru. Dia lihat, Michael, kamu ikut saya aja. Saya pindah, itu lompat 2 kali. Dari salary yang kecil tadi lompat 2 kali. Oh puji Tuhan deh, masih bisa nafas gitu, bahkan bisa nabung di saat itu. Terus hari demi hari tetap melakukan pekerjaan yang saya harus kerjakan, saya harus selesaikan. 3 tahun, 4 tahun, tiba-tiba dalam setahun, ini benar-benar kemurahan Tuhan. Gaji saya bisa naik 3 kali. Saya bisa naik 3 kali gaji, nggak kebayang gitu. Yang lain ditahan, si Michael yang naik. Karena value yang tadi aku pegang, tetap lakukan pekerjaan kita. Sampai suatu saat saya baru ngeh, Tuhan tempatin saya untuk belajar. Bahkan saya dikirim ke regional, jadi aku gak main di nasional lagi. Aku main implementasi sistem di regional. Aku pergi ke Filipina, aku implementasi Filipina 1 tahun di sana. Dapat salary beda, dapat uang dinas juga beda. Aku dikirim ke Kuala Lumpur, jadi aku pergi Jumat malam ke Jakarta, minggu malam balik lagi ke Kuala Lumpur. Setiap minggu kayak gitu pulang pergi, sampai mama bilang, kamu kerja di Kuala Lumpur apa di Kuningan? Hampir setiap minggu pulang pergi. Kemurahan Tuhan banget. Nggak kebayang dulu
Saya sekolah, bukan saya underestimate, saya sekolah biasa-biasa aja, sekolah digit kalau anak-anak sini bilang, anak-anak SD negeri gitu ya, yang kurang bagus untuk bahasa Inggrisnya. SMP juga masih negeri, SMA juga negeri, kuliah di salah satu perguruan tinggi IT di BINUS. Nggak kebayang bisa Tuhan bawa ke regional untuk implementasi di sana. Punya rate juga yang di sana, nggak di Indonesia. Satu hal yang saya tahu bahwa ini, kalau ketika kita mulai dari nol lagi, tetap lakukan pekerjaan yang kita punya, tetap menjadi berkat buat orang lain. Walaupun teman-teman masih kurang, pastikan di situ pasti ada berkat buat orang lain. Dan yang ketiga, ini yang penting banget, tetap bangun hubungan dengan kedekatan dengan Tuhan. Bangun satu teduh kita, tertanam di komunitas yang bagus, komunitas yang membawa kita untuk dekat sama Tuhan. Worship leader bisa naik, minta tolong. Firman Tuhannya cukup sampai di sini, Bapak Ibu Saudara. Thank you banget udah bisa buka hati, bisa dengar. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang